Terima kasih masih bersama Ibu Kofifa. Ibu Kofifa, kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua ya di Jawa Timur kan konstruksi 5,9% ya. Ini artinya memang ekonomi agak tersendat ya karena protokol kesehatan yang ketat. Nah, bagaimana Ibu menyeimbangkan ini supaya antara kesehatan sama ekonomi bisa lebih baik? Ya, terima kasih Bang Claudius. Sejauh ini seluruh ekonomi kita pada semester pertama atau triwulan kedua mengalami kontraksi. Jawa Timur di dalamnya yang mengalami kontraksi minus 5,90. Tapi ternyata ini adalah kontraksi terendah se-Jawa untuk kontraksi Jawa Timur. Begitu juga dengan PHK, sampai dengan semester 2 PHK di provinsi di Jawa ini ternyata paling rendah 12%. Di bawah 12% itu 4 dan itu adalah Jawa Timur. Jadi PHK di Jawa Timur juga terendah. Berapa persen Bu? Jumlah yang di PHK berapa Bu? Jumlah yang di PHK 41.000 lebih. Jadi saya ingin menyampaikan ini bukan kita kemudian enggak kok kita PHK terendah, kita kontraksi di antara se-Jawa juga terendah. Tidak begitu. Saya dengan Kanwil BI Jawa Timur itu bisa koordinasi 2-3 kali seminggu. Tadi pagi juga dengan OJK, dengan BPS, dengan Deputi Kanwil BI sama. Kita terus mencoba mencari format di titik mana yang bisa kita maksimalkan pergerakan ekonomi masyarakat pada saat yang sulit seperti sekarang. Itu bagaimana membantu jalan keluar bagi kawan-kawan yang PHK, Bu? Apakah cukup hanya bansos atau ada instrumen lain, Bu? Yang ter-PHK sebetulnya di antara mereka format-format dari pemerintah juga cukup banyak dari pemerintah pusat. Apakah mereka yang kemudian mendapat BST, bantuan sosial tunai, kemudian ada juga BLT, ada juga sekarang hibah untuk tambahan gaji, jadi subsidi upah atau subsidi gaji. Format-format itu memang kita mencoba memaksimalkan dengan proses yang masih bisa dilakukan padat karya. Dan tentu kami terima kasih kepada Kementerian PUPR. Kementerian PUPR pada masa pandemi COVID justru pelaksanaan untuk membangun JLS jalur lintas selatan itu justru mengalami percepatan. Dan saya baru turun 2 minggu yang lalu ke seksi 6 dan seksi 7 Tulungagung sampai ke Trenggalek karena saya dapat informasi malah lebih cepat dari yang seharusnya. Saya tanya bagaimana percepatan bisa dilakukan saat pandemi COVID, rupanya padat karya dimaksimalkan. Nah, artinya ada hal-hal yang memungkinkan untuk bisa menyerap tenaga kerja pada saat pandemi COVID ini dari berbagai inisiasi kementerian juga di perusahaan. Saya koordinasi dengan owner perusahaan-perusahaan padat karya ini relatif sering. Ibu, beberapa waktu lalu Wakil Gubernur sempat mengakui bahwa masih ada kendala soal penyaluran bansos ya karena datanya yang agak beda ya. Itu bagaimana penyelesaian? Kalau saya yang pernah di Kementerian Sosial, data itu dinamik. Bang Claudius, hari ini mungkin orang menjadi miskin. Tetapi bulan Februari yang lalu dia sebetulnya tidak miskin. Saya selalu menyampaikan data itu dinamik. Update data pada saat pandemi COVID ini tidak mudah. Oleh karena itu, tetap kita berangkat dari Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin bahwa data ini bottom up proses. Jadi kalau kita berangkat dari Undang-Undang 13 2011 tentang penanganan fakir miskin, kalau ada masyarakat merasa memang dia sudah ternyata agak turun kesejahteraannya, lalu dia merasa miskin, dia melapor ke lurah atau
Kades. Nah, dari situ kemudian dia naik ke kecamatan, dia naik ke bupati. Prosesnya adalah bottom up proses. Nah, ketika kemudian ada beragam bantuan dari pusat, ada dari Kementerian Desa, kemudian ada dari Kementerian Sosial. Berlapis-lapis program itu turun, kemudian masih ada yang belum tersisir, dan kita juga dalam berbagai rapat koordinasi, kita semua pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu memang harus menyiapkan anggaran untuk jaring pengaman sosial. Di Jawa Timur sendiri kalau sekarang ini jaring pengaman sosial yang sudah cair 569.661.400.000 rupiah. Saya ingin menyampaikan ini adalah menyisir kalau mereka misalnya tidak menerima PKH, mereka tidak menerima bantuan pangan non tunai, mereka tidak menerima lagi perluasan BPNT dari Kemensos, mereka tidak terima lagi BLT dari Kemensos, ada bantuan sosial tunai dari Kemendes. Lah, kalau misalnya mereka sudah berlapis-lapis ini masih belum tersisir, maka Pemprov menyiapkan. Yang disiapkan Pemprov sebetulnya pertama adalah penerima bantuan pangan non tunai di kota itu kita memberikan penguatan suplemen. Jadi kalau dari Kementerian Sosial 200.000 kita menambahkan 100.000. Kemudian di luar itu kepada masyarakat yang belum tersisir kita menyerahkan kepada Bupati Wali Kota. Jadi kita menyerahkan sejumlah anggaran dari berbagai perhitungan, misalnya kapasitas anggaran di masing-masing kabupaten kota ini sekian. Lalu ada daerah yang terdampak relatif cukup signifikan, misalnya daerah-daerah sentra industri seperti Sidoarjo itu tertinggi industrinya. Setelah itu Gresik, setelah itu Surabaya, setelah itu Pasuruan. Itu yang kemudian dengan berbagai masukan dari FE UNER, dari FE Brawijaya, ketemulah format. Itulah yang kemudian disupport oleh Pemprov, tapi yang menyelenggarakan tetap adalah pemerintah kabupaten kota. Kenapa? Karena pada dasarnya pemerintah kabupaten kota lah yang tahu masyarakat di bagian mana yang belum tersisir oleh macam-macam bansos yang sudah diturunkan oleh pemerintah pusat. Jadi posisinya memang seperti itu. Nah, pada saat itu sebetulnya yang kemudian ini sebetulnya bukan dispute tapi wait and see. Wait and see-nya itu begini. Wah, lebih baik saya dapat BLT, kalau BLT itu 600.000 sebulan. Kalau saya dapat bansos dari Pemprov 200.000 gitu loh. Jadi ada wait and see-nya seperti itu. Mereka tahu bahwa jumlah yang diterima kalau itu BLT dari Kemensos waktu itu 4 bulan. Kemudian dari Kemendes itu 4 bulan. Jadi mereka lebih baik saya ini. Akhirnya data yang ada di kabupaten kota itu kan untuk bisa mengambil final decision itu kan, wah ini berubah lagi, dan seterusnya. Ada hal-hal seperti itu. Nah, yang waktu itu bulan Juni dan Juli misalnya merasa safe, itu belakangan kemudian mereka mengajukan. Nah, yang belakangan mengajukan ini kenapa? Karena mungkin mereka tadinya berpikir, oh paling Juni selesai COVID, oh paling Juli selesai COVID. Kok ternyata September kok masih ada juga gitu. Akhirnya kemudian mereka mengajukan, saya belum dapat bansos. Jadi Bu Kofifa, ini pertanyaan terakhir ya. Ini ya. Sejak Maret Ibu menangani COVID sampai sekarang, ini pengalaman berharga yang Ibu petik dari sini, lalu apa yang bisa Ibu Kofifa rekomendasikan ke depan supaya kita, walaupun ini kan sama-sama semua baru belajar nih, supaya ke depan kita lebih sigap lagi, Bu. Ya, ternyata reformasi sistem kesehatan nasional kita memang membutuhkan berbagai langkah-langkah yang lebih komprehensif. RKP sudah dirubah. Kami juga sudah menyesuaikan RKPD Jawa Timur. Kami juga sudah menyampaikan Bupati Wali Kota RKPD-nya tolong disesuaikan. Karena dari RKPD itu nanti akan terbreakdown di dalam
PAPBD kemarin sudah, nah sekarang pada RAPBD. Nah, RAPBD 2021 itu sudah harus bisa menyiapkan secara lebih komprehensif sedapat mungkin dari berbagai kapasitas anggaran, kemampuan SDM di masing-masing kabupaten kota, bahwa memang kita hari ini harus melakukan langkah-langkah secara lebih komprehensif untuk memberikan penguatan pada layanan kesehatan kita. Jadi ini adalah proses pembelajaran untuk kesehatan. Belum lagi untuk catatan penguatan SDM kita, menjaga kualitas SDM kita dengan sistem daring seperti sekarang. Kami termasuk yang sudah memulai uji coba. Jadi ini Bang Claudius, uji coba blended atau hybrid learning. Itu 25% dari unit kelembagaan hanya boleh diisi 25% kapasitas siswa. Dari 25% kapasitas siswa, maka mereka sehari hanya 3 jam pelajaran tanpa istirahat. Kantin tidak boleh buka. Alhamdulillah sesungguhnya sampai sekarang proses uji coba ini semuanya sehat dan mudah-mudahan terus sehat. Apalagi kemudian kita lihat dampak ekonomi pasti tidak terlalu mudah untuk bisa mendorong pergerakan ekonomi kita karena sangat banyak. Sederhana sekali. Misalnya sekarang yang lagi happening ini kan sepeda. Saya datang di salah satu pabrik sepeda yang marketnya luar biasa. Justru sudah di 26 negara. Sekarang ini produksinya pun juga sudah pada posisi paling maksimal. Tapi kemudian dia harusnya lebih bisa dimaksimalkan, tapi tidak bisa. Kenapa? Bu, rantai yang ini itu kita harus import. Bu, ban yang ini kita harus import. Ini nggak bisa. Misalnya adalah olahan ikan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketergantungan di antara importer eksportir, dan sekarang adalah bagaimana kemudian Jawa Timur bisa membangun komunikasi perdagangan yang lebih intensif kembali dengan provinsi-provinsi yang lain, karena perdagangan atau ekspor antar daerah provinsi Jawa Timur sebenarnya cukup signifikan. Tapi karena pandemi COVID kita lakukan secara hybrid, itu tetap kita lakukan. Oleh karena itu banyak hal yang terdampak dari pandemi COVID ini. Saya rasa masing-masing di antara kita akan selalu mencoba menemukan akar masalahnya dan mencoba mencari format terbaik untuk menemukan solusinya. Saya rasa itu, Bang Claudius. Terima kasih. Ibu Kofifa, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga penjelasan dan pengalaman dari Jawa Timur menjadi contoh bagi daerah lain untuk bisa menekan angka corona sekaligus sama-sama kami memulihkan juga harus ekonominya. Belajar, Bang Claudius. Ya. Terima kasih banyak, Bu Kofifa. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.